Serius. Oke. Atau lebih tepatnya, sesuatu yang menyerupai janta. Suatu pagi aku kembali ketindihan. Aku melihat seorang berjalan keluar dari lorong apartemen. Itu janta. Atau setidaknya terlihat seperti janta. Dia berjalan mendekat ke arah tempat tidurku, lalu duduk di sampingku sambil tersenyum. Tapi saat itu aku langsung tahu itu bukan janta. Entah bagaimana aku tahu, tapi aku yakin itu bukan dia. Sosok itu lalu berkata, coba ikutin aku ngomong. Jadi image jantanya ngomong itu ya, coba ikutin aku ngomong. Aku nggak bisa gerak, aku nggak bisa menjawab, lalu dia melanjutkan. 3, 2, 1, audio, action. Oke, halo, balik lagi di episode 4. Jadi karena kemarin episode horor kita ada orangnya langsung yang nonton ya, terutama ceweknya Janta, dan ternyata Ceritanya gue malah ngiranya kan selalu lu ngabarin di grup, cewek gue udah nonton. Wah, ini disuruh take down nih pasti. Yaudah, ternyata malah cewek lu nih pakai testimoni yang real aja nih, gue ketikin semacam skrip gitu ya. Iya. Jadi gue udah paling khawatir tuh, gue ngeditnya udah berhari-hari terus kayak harus di take down. iya, jangan deh, jangan pakai terus. Yaudah deh, jangan. Nah, Udah take-nya susah, ngeditnya susah, di take down bagus. kamu ngapain? Gitu. Demotivasi banget. Cewek Janta ya. Tapi syarat buat cewek Janta udah ini banget support. Oke, jadi langsung aja. Jadi gimana cewek lu ngasih? Jadi dia bikinin ceritanya lah dari awal kejadian sampai kelar kejadian, plus foto-fotonya juga selama kejadian. Serius lu? Ada Iya, foto-fotonya? ada Dari foto-fotonya awal juga. kejadian berarti dari awal pacaran atau semenjak kenal Pokoknya sama lu? Dari Pacaran. Bukan pas kejadian kan? pas kejadian. Ya Oh, awal. Awal pacaran gitu. Tapi kan Tapi pas, iya sih, pas pacaran sama dia awal-awal. mulai Iya. ketindih. Iya, pas dari ketindih. awal lu? Iya. Dari sebelum? Dari sebelum sama lu tuh udah kejadian? Dari pas sama gua. Iya, kan makanya gue bilang kalau ada iya. Ternyata dia. Iya. Ternyata gua. Ternyata dia yang bawa. Jangan ya guys, enggak bukan si Janta yang bermasalah ya, enggak kita bertebal. Jadi udah Apa iya? dibikinin. Gimana? Jadi kita bisa ceritain. Oke. Ini kan juga bisa jadi contoh segmen kalau ntar ada viewer mau cerita Ya, horor. kayak gue mikirnya kayak horor UCT kayak Nah, horor UCT. oke, jadi mau Kalau ada komentar horor ya. Tapi gue pertebal nih, kita kayak podcast for fun aja, bukannya kita full horor sampai sekarang, enggak. ada segmen-segmennya. Iya, kalau misalnya kita ngikut iya. pasar aja lah. Ikut kalau misalnya ada komentar horor yang ini kan bakal digambar langsung bahwa ini. Oke. Oke, jadi ini belum ada yang baca, baru gua doang. Oke. Jadi, biar kita bisa baca bareng-bareng. Oke. Ini gua pass ke Odi dulu. Oh, gila ini. Kayak apa? Oke. Kayak novel ya? Lu mau lihat? Enggak. Kayak novel nih, bentar. Ini jadi kita bisa sambil baca kan, sambil ngobrolin. Oke, kira-kira kita apa mungkin gitu kan. dari awal sampai foto pertama dulu kali ya gue baca ya. Ini nggak apa nih gue baca? Iya, Syarat nggak cewek apa. Janta. Ini udah, Thank you banget. Udah izin semua, fotonya juga udah di-approve kok sama dia. Oke. Ih. Jadi ya. Oke. Oke deh, gue baca ya. Heeh. Belum. Trailer. Tulisannya jelek banget nggak? Oke. Boleh ketikan. Oke, gue baca ya. Oke. Halo semuanya. Cerita ini terjadi beberapa tahun lalu saat aku masih tinggal di Australia. Mungkin kita tampil juga kali ya, biar seru ya. Sampai sekarang aku masih nggak tahu harus menanggap semua ini sebagai kebetulan, gangguan tidur, atau sesuatu yang memang nggak bisa dijelaskan secara logika. Nah, kan yang kemarin kita bahasnya cuma yang gangguan tidur. Oke. Ya, kan yang kita bahas ketindihan doang itu. Aslinya ada lebihnya lagi. Yang kita kira itu emang pure kecapean atau apa? Nah, Emang. jadi ada kejadian selain Oh, oke. tadi bareng kejadiannya. Oke. Nah. Yang jelas semuanya terjadi dalam periode yang sama. Awalnya bukan karena ketindihan, bukan juga karena penampakan, tapi karena penyakit kulit yang sampai hari ini nggak pernah berhasil dijelaskan. Waktu itu aku habis menginap di rumah seorang teman. Pas bangun tidur, aku ngerasa ada beberapa bagian tubuh yang gatal dan muncul bintik-bintik kecil. Oke.
Ntar fotonya kita tampilin ya, kita oke. tampilin. Heeh. Oh, bintik-bintik kayak merah ini ya? Kayak digigit nyamuk aja kan. Oke. Siap. Ini Aska mau lihat yang ini, coba kasih lihat Aska bentar. Kayak gini, As. Gue gini ya? Jangan. Oh, jangan. Oke. Nih, ini foto pertamanya nih. Oke. Ke bawah masih ada. Foto-fotonya masih ada. Bintik-bintik. Tapi banyak banget itu ya. Iya kan? Oh, awalnya penyakit kulit. Oh. Oke. Oke, lanjut. Siap. Suaranya Dian Westland. Oh, suara gua. Oke. Aku pikir gak gue ini banget ya. Mau gua voice over juga gak? Kayak voice over kartun gitu, jangan. Aku pikir paling cuma jadi horor. Aku pikir paling cuma digigit nyamuk, tapi beberapa hari kemudian bintiknya makin banyak. Karena bentuknya mirip bekas gigitan serangga, aku sempat mikir kalau ini mungkin kutu ranjang. Tapi yang bikin bingung, nggak ada satupun orang di rumah yang ngalamin hal yang sama. Oke, cuma aku. Oke. Oh, ini lagi di Australia ya berarti ya? Gitu. Akhirnya aku pergi ke GP Australia, GP General itu Practice ya? practitioner, iya. Dokter umum guys. Dokter umum. Dokternya bilang, kemungkinan besar ini kutu ranjang atau gigitan serangga. Tapi dia juga bilang kasusnya agak aneh karena cuma aku yang kena. Oke. Emang berarti common case-nya dia seruangan ya, se-apartemen, se-rumah. Oke. Aku dikasih obat, tapi nggak ada perubahan, malah makin parah. Bintik-bintik itu mulai nyebar ke seluruh tubuh, rasanya gatal banget, dan kalau kena air, rasanya seperti melepuh. Oh wow, oke. Di saat yang sama, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Setelah bertahun-tahun gak pernah ketindihan, suatu sore aku tiba-tiba mengalaminya lagi. Aku sadar. Ini yang ketindihan yang kita bahas waktu itu. Oke. Tapi ini lebih detail lah. Oke. Jadi langsung, Siap. Kok gue deg-degan ya? Aku sadar kalau aku sedang tidur, aku bisa melihat kamar tempat aku berada. Bisa melihat sekeliling dengan jelas, tapi tubuhku nggak bisa bergerak sama sekali. Oke, berarti kayak masih POV. Ini masih ini ya. Mungkin itu yang gue rasain yang kemarin Iya. gue cerita ya. Kayaknya nggak kurang lebih sama ya. Bukan kayak mimpi third person, tapi kayak emang masih POV. Kita POV kita, Iya. tapi kita nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, tapi kita bisa ngeliat gitu. POV-nya sama, maksudnya rasanya gue kayak gitu juga sama. Tapi tubuhku nggak bisa bergerak sama sekali. Aku nggak bisa bangun, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Saat itu aku menanggapnya cuma ketindihan biasa. Ternyata aku salah. Beberapa waktu kemudian, aku ketindihan lagi. Pagi hari, aku sendirian di apartemen. Aku tahu roommateku sudah berangkat kerja. Tiba-tiba tubuhku nggak bisa bergerak. Aku cuma bisa membuka mata, lalu aku mendengar suara lonceng di telinga kanan dan kiri. Oke, guys. Awalnya pelan. Serem sih. Lama-lama semakin jelas. Setelah itu, dari arah kamar mandi terdengar suara shower menyala. Persis seperti ada orang yang sedang mandi. Saat itu, aku langsung sadar ada yang gak beres. Karena aku tahu gak ada siapa-siapa di apartemen. Aku mulai panik. Aku takut kalau suara shower itu berhenti. Karena dalam pikiranku, saat itu kalau showernya berhenti, berarti sesuatu ada di dalam kamar mandi akan keluar. Aku mencoba berdoa. Tapi suara shower itu tetap terdengar. Sampai akhirnya aku berkata, dengan nama Tuhan Yesus, setan pergi. Begitu kalimat itu selesai, terdengar suara jeritan keras dari dalam kamar mandi. Seperti seorang yang sedang kesakitan. Sakitan. Lalu disusul suara ledakan yang sangat besar, dan setelah itu hening. Tidak ada suara apapun lagi. Aku langsung terbangun sambil ngos-ngosan, jantungku berdetak sangat kencang, tapi saat itu aku masih mencoba berpikir logis. Aku menganggap semua ini cuma mimpi. Sementara itu kondisi kulitku juga makin parah. Sudah hampir 3 bulan berlalu. Aku sudah ke dokter lebih dari sekali, tapi nggak ada yang bisa menjelaskan apa penyebabnya. Karena penasaran dan mulai frustrasi, aku sempat cerita ke seorang teman yang saat itu sedang berada di Bali. Oke. Temanku lalu meminta bantuan seorang yang katanya mengerti hal-hal spiritual, Mas Agus.
Shout out. Dan Mas Agus. Sagus lagi. Setelah mendengar ceritaku, orang itu menyampaikan pesan yang bikin aku merinding. Katanya aku harus segera pulang ke Indonesia. Kalau enggak, aku bisa, tanda kutip, hilang. Oke. Aku nggak tahu maksudnya. Tapi kebetulan memang ada acara keluarga dan aku memang harus pulang. Sampai di Indonesia, keluargaku langsung kaget melihat kondisi kulitku. Akhirnya aku dibawa menemui pendeta untuk didoakan. Setelah itu, aku disarankan mandi menggunakan air garam sambil berdoa. Jujur, aku nggak terlalu berharap apa-apa, tapi aku tetap melakukannya. Dan perlahan, sesuatu mulai berubah. Oke, bintik-bintik mulai menghilang, rasa gatalnya berkurang, kulitku membaik, alhamdulillah. Dan sekitar 2 minggu kemudian, semuanya hilang. Benar-benar hilang. Bahkan nggak meninggalkan bekas sama sekali. Tapi pengalaman anehku belum berakhir, karena ketindihan itu masih terus berjadi. Dan ada satu hal yang muncul berulang kali. Janta. Oke. Gua. Ada gambar jantai ya di belakang. Ada gambar muka jantai ya. Gini ya. Mau Serius. Oke. Atau lebih tepatnya, sesuatu yang menyerupai janta. Suatu pagi aku kembali ketindihan. Aku melihat seorang berjalan keluar dari lorong apartemen. Itu janta. Atau setidaknya terlihat seperti janta. Dia berjalan mendekat ke arah tempat tidurku, lalu duduk di sampingku sambil tersenyum. Tapi saat itu aku langsung tahu itu bukan janta. Entah bagaimana aku tahu, tapi aku yakin itu bukan dia. Sosok itu lalu berkata, "Coba ikutin aku ngomong." Jadi image jantanya ngomong itu ya. "Coba ikutin aku ngomong." Aku nggak bisa gerak, aku nggak bisa menjawab. Lalu dia melanjutkan, "Aku mau ikut jiwamu." Cie, enggak, salah. Sorry, tunggu. Tapi jadi romantis juga ya. Oke. Gue bikin ini sih, jujur ya. Jujur bikin jadi... Nanti di-cut guys, sorry, oke. Ntar, kok jadi ini. Ini serem banget sih, sumpah jujur. Serem banget aja. Oke, saat itu aku langsung berusaha melawan. Aku mencoba memberontak sekuat tenaga. Sampai akhirnya aku berhasil terbangun. Tubuhku penuh keringat dingin, dan sejak saat itu, aku semakin sering melihat sosok yang menyerupai janta dalam mimpi dan ketindihan. Pernah suatu kali aku mendengar suara seseorang bergerak di dalam kamar. Padahal aku tahu janta sudah berangkat kerja. Suara itu semakin dekat, lalu seseorang naik ke tempat tidur dan memelukku dari belakang. Aku terus mengucapkan dalam hati, darah Yesus, aku berusaha melawan. Rasanya seperti sedang bergulat dengan seseorang. Wow. Aku mencoba buka mata, dan saat berhasil melihat wajahnya, aku melihat janta. Tapi tatapannya berbeda, matanya melotot tepat ke arahku. Dan saat itulah aku langsung terbangun, lalu datang pengalaman yang paling mengganggu. Saat tidur siang, aku mengalami ketindihan berulang kali. Aku merasa terbangun, lalu ketindihan lagi. Terbangun lagi. Ketindihan lagi. Terus berulang sampai beberapa kali. Dalam salah satu mimpi itu aku melihat ada 2 janta. Wajah mereka sama persis. Suara mereka sama. Ini kayak banget. Suara mereka sama, semuanya sama. Tapi aku tahu salah satu dari mereka bukan manusia. Aku memutuskan melawan. Aku mencekik sosok yang menurutku bukan janta. Tapi anehnya saat aku mencekik sosok itu, janta yang satunya juga ikut kesakitan sambil memegangi lehernya. Disitulah aku sadar, aku salah. Yang sedang kucengkram justru janta. Sedangkan sosok satunya hanya berdiri sambil tertawa melihatku. Aku berusaha bangun, nggak bisa. Aku berdoa, tetap nggak bisa. Sampai akhirnya aku merasa berhasil sadar. Aku melihat janta sedang tidur di sebelahku. Aku langsung mencoba membangunkannya. Aku mengguncang tubuhnya, aku menepuk-nepuk badannya, tapi dia nggak bangun juga. Dan saat itulah aku sadar sesuatu yang jauh lebih mengerikan, aku ternyata belum bangun. Aku merasa mimpi di dalam mimpi. Wow men, ini
2 tahun kemudian, aku kembali membahas semua kejadian ini dengan kenalan keluarga yang dikenal mengerti hal-hal mistis. Dia hanya melihat foto kondisi kulitku saat sakit dulu. Setelah beberapa saat memperhatikan foto-foto itu, dia mengatakan bahwa penyakit tersebut bukan penyakit biasa. Menurutnya itu adalah kiriman seseorang, tapi dia nggak pernah menyebut siapa. Lalu dia mengatakan sesuatu yang sekarang masih kuingat. Katanya ada sosok berbulu, tinggi besar, bermata merah, dan sosok itu menempel padaku. Menurutnya, sosok itu masih ada sampai sekarang. Dia bahkan menawarkan untuk membersihkan aku. Sampai hari ini aku masih nggak tahu harus percaya yang mana. Sampai semua ini cuma kebetulan. Apakah penyakit kulit dan ketindihan itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali, atau memang ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi? The end. Kenapa? Ada yang keluar ya? Ada yang ngintip tadi, ada yang ngintip. Enggak, itu jujur itu ceritanya serem banget sih itu. Itu tuh kayak cerita-cerita Sekarang udah nggak ada bekas sama sekali. yang orang, tau gak sih kayak cerita-cerita orang disamperin untuk ada perjanjian sama iblis itu, tau gak sih yang kayak gitu-gitu. Kayak disamperin, habis itu kayak ada suara teriak, ada suara orang banyak gitu. Ini kayak gitu, kayak kurang lebih kan dia juga kayak mau ngikutin jiwa gitu. Iya. Kayak menjual ini kan, jual soulnya dia kan ke setan kan, ke iblis lah ya jatuhnya. Kayak anjir serem banget sih itu. Itu sih gue nggak tahu ya. Kalau gue nggak tahu ya, sebenarnya gue masih belum masing-masing ya. Maksudnya gue nggak tahu kalau yang hal-hal kayak gini tuh apakah emang ini ya. Maksudnya ya bisa aja dia ngerasain sejelas itu sih, serem banget sih gue sih jujur ya. Gue ngerasain apalagi yang pas Nggak bisa dikarangin sih, ini nggak bisa dikarangin kayak gini-gini. Scene apa yang ada suara orang mandi itu. Itu serem banget itu. Ada lonceng. Itu lonceng itu gue itu Insidious gak sih? Apa sih yang Iya. Insidious ya? Denan. Denan ya? Denan ya? Pengabdi setan juga kan lonceng juga kan? Itu bener-bener kayak wah anjir serem banget. Gua enggak bayangin sih di posisi dia kayak gitu sih. Gue sih yang sebagai skeptis gue juga bingung ngeliat yang kulitnya itu sih. Karena kan udah ke dokter juga ya, maksudnya nggak ada yang tahu dokternya ini kenapa segala macam. Sedangkan air garam bisa nyembuhin gitu ya? Iya, sambil doa itu. Nah, jadi agak percaya kali bilangnya gitu kali ya. Kayak kita masih kayak percaya gak percaya gitu, kayak apa, ada percaya karena emang kejadiannya dia ngerasain bener, tapi kita masih ada sisi kayak masa iya sih gitu, masih ada rasa nggak percaya gitu. Gue kalau gini apalagi kalau gue jadi lu Jan ya, yang kayak emang immediate circle, ini nggak bisa ditolak sih, kayak apa ya? Kalau gue sih emang ada mungkin, tapi lu acknowledge ini ada, bukan percaya nggak percaya, tapi ini lu apa bahasanya, kayak lu recognize ini ada, tapi nggak necessarily percaya. Tapi lu setelah dengar cerita ini gimana? Ya kayak gitu ya. Emang gimana ya? Kalau knowledge ya, Gue sih iya, gue knowledge sih ya, gue mikir ada lah yang hidup selain makhluk hidup. ya itu ada, gue juga itu ada. Cuman ya nggak tahu ya, kalau gue emang balik lagi kan, gue kan nunggu gue yang ini ya, nunggu gue yang kejadian gitu maksudnya. Ya. Baru gue bisa. Kayak kita semua deh, kita bertiga tinggal nunggu aja ya. Nunggu aja gitu maksudnya. Kalau gue nggak nantangin, tapi kalau sebaiknya sih jangan. Cuman gue masih ya karena gue emang belum pernah merasakan, jadi gue nggak terlalu ini. Tapi gue denger cerita itu, gue takut sih. Gue takut sih. Itu serem banget anjir. Lu bayangin tiba-tiba lu tidur, tiba-tiba suara lonceng makin kencang, tiba-tiba ada suara shower. Terus pas Langsung dia berhenti. ucapin doa langsung teriak. Itu maksudnya tuh itu udah. Tapi yang ada dua sosok, ada janta ngajakin yang ngobrol. Aku mau ikut jiwamu. Terus next day ada beberapa hari lagi ada dua janta. Terus nyekek salah satu, yang ininya ketawa. Ya. Terus pas dia masih bangun, pengen bangunin lu beneran, Bukan gue ternyata. ternyata masih mimpi. Iya. Itu kan
Insidious ya, yang Iya, mimpi dalam mimpi dalam mimpi. Iya, yang si nenek-nenek itu kan. Insidious ya, atau ada film yang apa sih yang kayak time lapse yang kayak mimpi dalam mimpi dalam mimpi. Inception. Ada juga tuh film yang Inception. Tapi itu nggak horor. nggak horor ya, tapi konsepnya mirip-mirip gini kali ya, yang kayak Heeh. anjir masih dalam mimpi. Serem banget sih. Maksudnya ini kayak gini nih, tapi ternyata masih mimpi. Kan tuh Iya. kan anjir. Terus ini, itu ini beneran kan ya? ada info tambahan. Oke, Jadi, oke. Kan tadi sempat disebut tuh yang ada makhluk besar berbulu mata merah Iya. segala macam itu kan. Nah ternyata pas kecil dia kan tinggal bareng saudaranya. Oke. Dia sama saudaranya katanya pernah ngeliat yang sama Oh. makhluk itu juga, ya kan. Tapi dia tuh keep it to herself. Jadi nggak ngomong saudaranya. Baru akhir-akhir inilah. Setelah ini baru ngomong dia. Dia nanya kan ke saudaranya, ternyata ngeliat hal yang sama juga. Dan sama-sama keep itu Heeh. Jadi bisa aja udah ngikut dari kecil gitu, sampai sekarang itu bisa kan. jadi sih. Wah, itu serem banget sih gue. Orang berarti kan makhluk tinggi Biasanya makhluk berbulu kan. tinggi berbulu itu gondoruo nggak sih? Tapi kalau kata ini dalam humanoid figure gitu atau emang Iya. atau emang 4 kaki? Humanoid figure itu. Oke Tapi oke. setahu gue berbulu tinggi itu Gondoruo ya? kan. Iya. Gitu. Gue nggak tahu ya, cuman ya mungkin ya kayaknya iya dah Gondrowo ya kayaknya. Cuman Gondrowo kok ke Australia? Kok ikut naik pesawat? Jalan-jalan. Kok di immigration nggak ini? Di immigration nggak kecek ya? Ya masuk. Wah. Bentar mas itu. Yang itu siapa? Itu belakangnya kok. Itu belum pasportnya, mana pasportnya? Yang belakang visanya belum ada. Visanya belum ada. Petugas imigrasinya juga apa indigo ya, bisa ngeliat ya? Wah gila, next level. Ada setan lagi aja. Setan baru lagi aja. Go internasional. Yang ini baggage-nya mana? Bawa dia bawa. Wow gila. Itu berarti yang namanya ketempelan ya? Iya. Ketempelan itu Ketempelan ya. kayak prerequisite ketempelan itu apa sih? Lu ngeliat atau lu kayak? Ketempelan tuh dia ngikutin kita terus. Tapi apa requirement buat dia nempel kita? Suka Ya, aja dia nggak sih? suka, dia Oh suka. gitu. Heeh. Kayaknya ya, ini kita ngomong sebagai orang awam ya. Kayak orang yang tahu banget ya. Kayak orang yang paham. Oh iya. Ngomongnya yakin lagi. Enggak, dia suka. Suka. Valid. Valid tuh omongannya. Oh ini gue keingetan sih, pertama kali nih syuting panas kalau gue ya. Padahal asik kalau ya. Iya. Apa jangan-jangan yang keluar tadi? Ketempelan. Enggak, tapi ya itu serem sih. Gua nggak tahu ya apakah yang gua rasain dulu itu bisa jadi nyambung kayak gitu juga apa enggak, gua nggak tahu tuh. Yang lu yang bener-bener ketindihannya ya, yang Ketindihannya yang lu bener-bener terus nggak bisa- gua ya kan karena ada alasan medis kan yang gua mikirnya selalu gitu, jadi kayak mungkin gua kecapean. Tapi emang pas bener-bener pas bangun sama gua kayak gitu. Gua ngos-ngosan, gua deg-degan gitu, bener-bener yang gitu-gitu banget. Gua kayak takut banget di situ gua bangun itu. Kayak ada rasa kayak insecure kayak anjing sekitar gua ada setan kali ya gua. itu Cuman next. gue gak kepikiran ada setan juga, soalnya gue kayak nyari validasinya. Oh, kecapean. menurut ini Ini yang logika. Logika ya yang masuk ininya aja sih gue. Gue juga bilang gitu sih ke cewek gue. Kan semalam habis nonton horor, jadi mimpi horor gitu. lagi denial. Ya gue ngomongnya gitu sih. Tapi ya bintik-bintik itu Tapi gua iya sih. udah, oh shit. Beneran berarti. Tapi masa iya ya, maksudnya sampai dokter Australia gitu. Iya. Maksudnya kayak dokter umum Australia. Masa Makanya itu mereka enggak, maksudnya itu hal yang nggak bisa dijelaskan, masa Ya makanya itu. jatuhnya kan kayak kalau gue lihat kayak cacar gitu ya. Maksudnya itu masa ya dia kayak ya mungkin kayak dia oh ini cacar air ini apa, tapi mereka nggak bisa ngejelasin ya. Nggak, dikasih krim doang. Ya, soalnya yang janggalnya serumah seruangan nggak ada yang kena juga. Iya, Kalau makanya yang gitu-gitu biasanya satu ini ya. Nular satu, kan gitu kan atau apa. Serem banget sih, tapi ceritanya itu serem sih jujur. Wah anjir, itu ini next level banget sih. Kalau misalnya gue ngalamin gini hal yang sama kayak cewek jantan, masa kalau udah lonceng itu gue udah wah. Ya, lu lonceng. ngapain dah? Lu kalau ngalamin ini lu ngapain? Apakah lu bakal ke Mas Agus? Atau lu tetap Gue mungkin pikir logika? bakal sholat parah kali bahasanya ya, kayak gue bakal Mendekatkan diri gitu. Iya. Allah. Kalau lu gimana, lu kalau misalnya
kejadian. Gue pasti awal-awal denial terus sih. Iya. Oh lu emang ini ya? Terus Tapi walaupun udah ada lonceng 2 ini lu. Iya, gue pasti juga awal-awal denial terus. Tapi gue kalau yang bintik-bintik itu gue ke dokter itu kan, Iya, kan gue sebagai orang yang mikir logika kan, ke dokter kan pasti udah kayak yang paling ngerti lah. Iya, iya. Kejadian di kulit itu, terus dia nggak bisa ngomong apa-apa, nah itu baru gue udah otaknya udah kemana-mana sih itu. Tapi kalau lu Jan, lu ngerasa, maksudnya kan kalau lu kan beda kan, lu ini sekarang posisinya sebagai pasangan yang cewek lu kan. Gimana ya? Apakah kalau lu gimana, lu kayak ngerasa kayak Jadi awal-awal gue ada guilt atau enggak, bukan guilt sih, tapi kayak perasaan lu gimana gitu deh. awal-awal gue tuh denial ke dia, gue bilang kecapean atau nggak habis nonton horor. Akhir-akhir gue lumayan percaya sih. Itu yang pas dia cerita yang mimpi ada lu, yang dia pengen bangunin lu, terus itu ternyata dia masih mimpi. pokoknya akhir-akhir Oh baru ya, oke. Sama semenjak yang bintik-bintik terus dia mandi air garam. Iya, gitu. terus hilang. Terus Oke. anjir, Ini kayak bisa jadi nih, bisa jadi nih. kayaknya nih. Beneran ada nih kayaknya. Serius gini. real aja. Anjir. Ya itu di situ gue udah mulai percaya lah gitu. Walaupun sampai sekarang masih skeptis. Iya. Lebih percaya gitu lah juga. Oke sih, lu mental oke juga sih. Lu gimana Vin kalau lu yang ngalamin? Kan lu udah Misalnya cewek lu, Bin, misalnya ngalamin kayak gini. Galvin Ya, dulu deh. Oh, Galvin dulu, oke. Kan dia udah pernah ngalamin ketindihan Oh nih. iya. Misalnya Kalau ini- ketindihan plus lonceng plus ini. Sama sih gue kayak lu. Gue Iya. Kan Gua dia kan bakal- sebagai skeptis nih. Sama. gue gak bakal jauh beda, maksudnya kayak gue kalau penyakit juga gue nggak tahu ya, cuman kalau misalkan gue kayak kejadian yang seril itu gue nyekek orang gue kerasa itu agak janggal juga sih. Tapi kalau itu ya Iya. Maksud tuh gue yang nggak bisa gue comprehend, mimpi dalam mimpi itu kayak anjir udah next level nih anjir. itu mungkin ya maksudnya gue ya kalau misalkan yang gejala-gejala awal kayak ketindihan, habis itu penyakit, itu gue masih selalu bakal berpikir logika sih. Cuman kalau udah hal-hal yang kayak mungkin udah kayak nyekek orang, kerasa kita bisa nyekek orang gitu, habis itu kayak dalam mimpi gitu, habis itu kayak, dan itu berulang kali kayak gitu terus, misalkan cewek jantan kan udah berkali-kali tuh kena kayak gitu, maksudnya nggak cuma satu kali gitu, yang makin lama kan bakal makin kerasa real kan. Maksudnya kayak sekali 2 kali oke lah gitu. Kita Kalau masih mulai kayak udah wah rutin nih. ya rutin nih. Waduh. Iya, abis itu makin lama tuh mimpinya tuh makin real gitu. Iya. Makin lu bisa bener-bener jalan, badan kerasa dan lain-lain semua itu. Sorry, cewek lu pas udah mulai berutin gini, dia kayak sempet takut untuk tidur nggak? Takut ya. Kayak aduh tuh perasaannya enak banget lagi. Kayak Semua bayangin lampu lu dinyalain, habis kerja. Dia pokoknya di rumah nggak mau sendiri. Kan dia nginep rame-rame tuh bareng temen-temennya. Kalau semuanya pada kerja, dia ke rumah tantenya. Takut soalnya kan. Jadi, Serem banget. Itu serem banget sih. Aduh, sampai takut untuk tidur tuh. Aduh, Iya, tuh udah makanya. ini banget, ganggu banget sih. Kayak gitu sih. Kalau gue ya kayak Iya. kurang lebih kayak Janta. Tapi pada akhirnya kalau misalnya berkali-kali kayak gitu, gue coba doa. Ya, Coba doa dulu. Kalau misalkan gue doa abis itu ada hal kayak gitu, kayak dia teriak atau dia kesakitan, kayak tadi kan kayak gitu kan. iya. Dia kesakitan, abis itu ada respon yang terjadi setelah gue doa gitu. Itu mungkin gue bakal ke ustadz gue bakal minta di ngajiin anak yatim, gue langsung ngundang anak yatim ke rumah, tumpengan gue langsung. Tapi kalau udah mulai, misalnya ketindihan tiap hari Rabu gitu, itu gue mau itu sih kayak anjir Selasa lagi nih. Apa sih kalau udah mulai rutin kan tuh oke nih kayak ada. Tuh iya, jadi tiap Rabu gitu. Iya, Abis itu aduh, pas hari bayangin. Selasa, anjing malam ini lagi ketindihan. terjadwal. Iya. Ya malam ini. Besok gue bangun pagi lagi nih, gue harus tidur tuh. Aduh. Gak tidur ya semalaman ya? Nggak kerasa anjir. stresnya. Alhamdulillah kelewat. Hari Kamis baru tidur ya. Jadi tiap Rabu dia gak tidur. Digocek. Si setannya udah gini. Hari Rabu nih. Habis itu dia Nggak tidur gitu. kok main ML semalam. Kok push rank semalaman sampai jam 6 pagi habis itu kerja, gak tidur. Setannya nungguin. Savage. Garuk-garuk ya, garuk. Kok mitik ya? Kok malah mitik nih anaknya?
Kok malah meeting nih anaknya ya? Setannya nungguin ya di pinggir ya. Ini bentar lagi nih tidur nih. Si anjing nyampe pagi. Gak jadi anjing. Setan udah gini ya? Ya minggu depan lagi. Nunggu lagi. Setannya nunggu lagi minggu depan. Mungkin bisa dicoba aja. Cewek lu Kan udah